Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudaraku, para penuntut ilmu syar'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran Syirah Al-Munirah yang akan dibimbing oleh Ustaz kita, Ustaz Mawan Abu Isa Habibullah. Untuk itu kepada Ustaz, fal yatafadhal mashkuran. Jazakallah Pak Muji, barakallahu fiikum, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Walaupun kita telah memasuki tahun yang baru, akan tetapi aktivitas, terutama aktivitas kebaikan, tetaplah kita laksanakan, karena seyogyanya, hakikatnya hidup kita di dunia ini untuk selalu melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada liburnya untuk melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampai wa tami'a. Sampai di sini kita ya, ikhwan. Taqaddama anna al-ikhtisar fi al-Qur'an. Baik. Nah, Ustaz, terakhir kita sampai kepada utlik dzikru. Oh, nah. Utliq dzikr. Baik. Jadi pertemuan terakhir kita membahas, mungkin ada yang bertanya-tanya. Ketika kita mempelajari kebiasaan orang-orang Arab, kehidupan orang-orang Arab, kenapa kita mempelajari kehidupan orang Arab? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari bangsa Arab, dari orang Arab. Al-Quran juga berbahasa Arab. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya, la'allakum ta'qilun. Kami jadikan Al-Quran itu berbahasa Arab agar kalian faham apa yang ada kandungan di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran berbahasa Arab, Nabi SAW dari Arab, dan orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, mencintai agama Islam, mencintai Al-Quran, wajar bagi mereka untuk memahami kondisi-kondisi Arab. Nah, ketika kita memahami kondisi Arab, kita melihat bahwasanya orang-orang Arab itu kebiasaan mereka
al-fakhru bil ansab. Al-fakhru bil ansab. Membanggakan nenek moyang mereka. Membanggakan orang tua mereka, bapak mereka, nenek moyang mereka, silsilah mereka, dan nasab mereka. Nah, tapi kok di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membawakan silsilah Nabi Muhammad. Tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala membawakan silsilah nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nasab yang paling tinggi. Sebagian para ulama mengatakan innallah ikhtara Adnan minan nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Adnan di antara manusia. Allah pilih Adnan. Kemudian dari Adnan Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih Hashim. Dari Hashim Allah pilih Abdul Muttalib. Dari Abdul Muttalib Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tersaring sampailah yang paling intinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi Muhammad nasabnya nasab yang paling mulia. Akan tapi tidak pernah sekalipun bagi kita membaca Quran, bagi kita yang mentelaah Al-Quran, memahami Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyebut nama orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ada dua hikmah di situ. Kemarin kita berhenti di sini. Ada dua hikmah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebut nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ibtalu ma'tadathu al-arabu min al-fakhr bil aba. Untuk membatalkan kebiasaan orang Arab menggambar-gambarkan bapaknya. Agar orang Arab tidak membangga-banggakan nasabnya. Untuk memberikan isyarat kepada kaum muslimin bahwasanya membanggakan nasab itu bukan perbuatan yang dipuji oleh Islam. Bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membangga-banggakan nasab. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Semua kalian dari Nabi Adam, dan Nabi Adam tercipta dari tanah. Semua kita adalah sama. Walaysa li'arabiyyan 'alal a'jamiyyin fadl. Tidak ada orang Arab, tidak ada keutamaannya di antara orang Ajam. Orang Ajam tidak lebih utama daripada orang Arab. Orang Arab tidak lebih utama daripada orang Ajam. Yang memberikan ketakwaan, yang memberikan keutamaan mereka adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua, bahwasanya untuk memasyhurkan, untuk memfamiliarkan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia. Jadi Muhammad, tidak ada embel-embel Muhammad bin Fulan, Muhammad bin Fulan, tidak. Tapi Muhammadur Rasulullah, wa ma kana Muhammadun, agar manusia familiar dengan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu dua hikmah yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita ya ikhwan. Wa tami'a man tami'a fi husulin nubuwwati libni. Baik, man yurid an yaqra? Tafadhal Ahrina Liponda min Luwuk Banggai. Ikra. وطمع من طمع في أصول النبوة لابنه فسمى جماعة من أهل الجاهلية أبانا أهم باسم محمد لما تكاثر عند أهل الكتاب ذكر إرهاصات مبعث النبي العربي
ragimatun an yakunul amru fihim fatawallahu anhum dhalik wa akhmada dhikrahum wa abqahu li Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Quraisyi ila ilaha Shumay Sh- Sumayyi Al-Hashimi. al-Hashimi alaihi salatu wassalam. ممتاز. طيب يقرأ بعده أحد. Baca lagi yang lain, silakan. Tafadhol Maulid Adami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Aina Ustaz. وصل. ثم ذكر اسم أبي. ثم ذكر اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبد الله منه مفرد أي لم يرزق ابنا سواه فهو مفرد في بنوته فليس لعبد الله أحد من الأولاد ذكورا أو إناثا سواء محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله barakallahu fiik ya akhi. Baik ya ikhwan, kita akan menerjemahkan dan kita akan menjelaskan apa yang dibaca tadi. Yang ingin tahu terjemahannya, mari ikuti bersama kita. Baik. Wa tami'a man tami'a fi husulin nubuwwati libnihi. Baik. Kita mengetahui bahwasanya kabar tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kitab-kitab orang terdahulu, di Taurat, kitabnya orang-orang Yahudi Taurat, kitabnya orang-orang Nasrani Injil, dan kitab-kitab yang lainnya. Itu telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya akan turun nabi yang terakhir bernama Ahmad. Dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan tanda-tanda bahwasanya nabi itu akan dikirim. Itu tanda-tandanya disampaikan oleh pendeta-pendeta mereka, tandanya jika salah satu tandanya wafatnya pendeta-pendeta yang baik. Seperti mana kisah Salman Al-Farisi yang kita ketahui, wafatnya pendeta-pendeta yang baik. Ketika Salman Al-Farisi masuk ke dalam Nasrani, dia dapat pendeta yang baik wafat, kemudian pendeta tersebut kirim, silakan pergi ke fulan, datang ke fulan wafat, kirim silakan pergi ke fulan, dikirim-kirim oleh Salman Al-Farisi. Itu salah satu tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya ketika pendeta terakhir wafat, dia katakan tidak ada lagi pendeta yang saya wasiatkan kamu Salman kepadanya. Akan tapi bentar lagi Nabi akan turun. Tunggulah Nabi tersebut. Nah, jadi para manusia Yahudi, Nasrani, dan orang Arab menunggu Nabi tersebut. Nah, ada orang-orang yang pengen ditunjuk Nabi. Wa tami'a man tami'a fi husulin nubuwwati libni. Ada sebagian orang ingin man tami'a fi husulin nubuwah. Ada orang-orang ingin agar husulin nubuwah kenabian itu jatuh libnihi, untuk anaknya. Maka sebagian orang, kalau kita baca kisah, ada orang-orang berusaha jadi baik, atau orang-orang tiba-tiba jadi baik.
jadi penasehat, jadi yang menyuruh kebaikan, melarang keburukan di zaman tersebut. Kenapa? Karena mereka ingin agar Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk mereka sebagai nabi. Fasamma jama'atun min ahlil jahiliyati abna'ahum bismi Muhammad. Fasamma, maka sebagian kelompok menamai anak-anak mereka dengan nama Muhammad. Sebagian orang jahiliyah menamai anak mereka dengan nama Muhammad. Mereka tahu nama Nabi tersebut adalah Muhammad. Akhirnya mereka berikan nama anak-anak mereka dengan nama Muhammad. Lamma takatharu 'inda ahli kitab dzikru irhasati mab'atsin nabiyil arabi. Ketika telah banyak kabar-kabar yang mereka dengar dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, irhasat, tanda-tanda mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab. Dari bangsa Arab. Dan itu Masya Allah zaman tersebut semua orang menunggu. Bahkan Hercules, Kaisar Romawi, Hercules pada saat tersebut juga menunggu. Dan dia tahu, Hercules itu tahu bahwasanya Nabi terakhir diutus dari bangsa yang sunat. Dari bangsa yang sunat. Lihat Romawi, Hercules tahu tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dunia menunggu, Masya Allah. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan, Nabi Muhammad pendusta, Nabi Muhammad pendusta. Itu mereka hanya kesombongan yang menutup mereka. Padahal sebelum Nabi Muhammad diutus, semua dunia, seluruh dunia, seluruh manusia pada saat tersebut menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raghbatan an yakuna al-amru fihim. Jadi orang-orang yang menamai anaknya Muhammad itu pengen Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk mereka sebagai nabi. Akan tapi kita ketahui, kita fahami bahwasanya kenabian itu tidak bisa diusahakan. Sebagaimana apapun yang kamu usahakan, apapun yang kamu cari untuk menjadi nabi, maka itu tidak akan pernah bisa. Karena kenabian tidak bisa didapat dengan usaha. Kenabian benar-benar hanya pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekuat apapun usaha Anda untuk menjadi nabi, maka itu semuanya itu adalah mustahil. Karena kenabian adalah hak prioritas, hak prioritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Prerogatif, Ustaz. Prerogatif. Prerogatif. Baik. Jazakallahu khairan. Fata'allah anhum dzalik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala padamkan keinginan mereka, wa akhmada dzikruhum, dan padamkan nama-nama mereka, wa abqahu li Muhammad bin Abdullah. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala pilih untuk kekasihnya, untuk menyebarkan agamanya, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi alaihi salatu wassalam. Jadi kita mengetahui bagaimana dunia menunggu kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mendusta, palsu, Nabi Muhammad itu hanya buat-buat sendiri saja. Sungguhnya ini adalah kesombongan yang ada di hati mereka. Tsumma dzakara ismana, kemudian tsumma dzakara, kemudian dia menyebut nama Nabi. Siapa dia di sini? Kemudian dia menyebut nama bapak Nabi Muhammad. Siapa fa'il dzakara di sini? Allah, Ustaz, ya? Lah. Fa'ilnya adalah muallif, penulis buku. Tsumma dzakara al-muallifu isma abin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal abuhu Abdullah minhu mufrad. Nah, jadi penulis nazam ini membahas tentang bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ثم ذكر اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبوه عبد الله منه مفرد. Kemudian penulis buku membahas tentang bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan dia berkata, Abuhu Abdullah minhu mufrad. Bapaknya adalah Abdullah. Minhu mufrad. Apa arti minhu mufrad? Minhu mufrad artinya Anak satu tunggal. anak satu-satunya. Apa bahasa Indonesia anak satu-satunya? Gak ada ya? Apa yang gak ada istilahnya? Ya? Semata wayang Ustaz kalau di Jawa. Semata wayang. Masya Allah. Barakallah. Anak semata wayang dari Abdullah. Jadi mufrad itu semata wayang. Atau anak tunggal juga boleh. Semata wayang juga boleh. Anak tunggal dari Abdullah. Dan ini banyak hikmah di sini ya. Banyak sekali hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya membuat Abdullah punya hanya anak satu saja. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Abdullah sebelum Nabi Muhammad lahir. Masya Allah. Itu hikmah yang sangat dalam sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Ai lam yurzaq ibnan siwahu. Abdullah tidak dikaruniai anak selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, akumatin nisa an yalidna mithla Muhammad. Para wanita itu mandul, nggak bisa melahirkan anak seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu-satunya di dunia. Sejarah manusia lahirnya orang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya satu-satunya. Fahuwa mufradun fi bunuwatihi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu tunggal dengan status anak. Bunuwah status anak. Dia hanya tunggal, statusnya anak dari Abdullah. فليس لعبد الله أحد من الأولاد ذكورا أو إناثا سوى محمد صلى الله عليه وسلم. Dan Abdullah tidak memiliki anak laki-laki maupun wanita kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad belum lahir, Abdullah sudah wafat. Nabi Muhammad belum lahir, Abdullah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wafat. Kapan Abdullah wafat ya ikhwan? Ketika Rasulullah berumur Di dalam kandungan Ustaz ya? Di dalam kandungan berumur? Apa adri Ustaz? Baik. Ada yang bilang 2 bulan, ada yang bilang 8 bulan, wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita lanjutkan ya ikhwan, thumma dzakara mas'alatan ukhra faqal. Jadi kita usahakan sekali pertemuan kita menyelesaikan 2 halaman agar 16 pertemuan atau 17 pertemuan kita menyelesaikan kitab kita insyaallah. Tafadhol kepada Ikhwan Alan min Medan. Tafadhol Alan. نعم. بسم الله. ثم ذكر مسألة أخرى فقال وجده شيبة عبد المطلب أي جد محمد صلى الله عليه وسلم اسمه شيبة ويلقب عبد المطلب ثم غلب عليه هذا اللقب حتى صار اسمه فإن أباه سماه شيبة وهو من الأسماء المشهورة في قريش وكان يذكر به فيسمى لكرمه شيبة الجود وشيبة الحمد. شكرا. ما شاء الله. بارك الله. طيب. القارئ الآخر. Tafadhol kepada Muhammad
Tafadhal akhi. Muhammad Hakim. Ya, نعم. شكرا أخي. وغلب عليه اسم عبد المطلب لأنه أقام مع أمه في كناف أخواله في المدينة وكانت تسمى يثرب فلما ترعرأ وشب عن الطوق خرج إليه عمه عبد المطلب ليرد إلى قريش فلما أقبل به عليهم وكان قد تغيرت صورته واسود بدنه من كد السفر وغربة الطريق فلما رآه الناس مع عمه المطلب ظنه مملوكا له فصاروا ينادونه يا عبد المطلب يا عبد المطلب توهما أنه مملوك اشتراه المطلب ابن قصي من المدينة ثم غلب عليه هذا اللقب فصار مشهورا في قريش وخفي اسمه الذي سمي به وهو شيبة فصار المشهور بين الناس هو لقبه حتى كان انتساب النبي صلى الله عليه وسلم إليه ففي الصحيح في قصة حنين أنه صلى الله عليه وسلم كان يرتجز ويقول أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب. Masya Allah. Ahsan, tabarakallah. ثم ذكر مسألة أخرى فقال, kemudian kita beralih ke pembahasan baru. Selesai kita bahas bapaknya, bahwasanya bapaknya bernama Abdullah, bahwasanya bapaknya tidak memiliki anak selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu membahas kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Satu-satu nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bahas. ثم ذكر مسألة أخرى, kemudian penulis buku membahas pembahasan yang baru, yaitu faqal, berkata wajadhu Syaibatu Abdul Muttalib, dan kakeknya bernama Syaibah alias Abdul Muttalib, atau kakeknya bernama Abdul Muttalib alias Syaibah. Apa maksudnya? Ay jaddu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ismuhu Syaibah. Kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Syaibah. Jadi Muhammad ibn Abdullah ibn Syaibah. Nama aslinya seperti itu, Muhammad bin Abdullah bin Syaibah. Tapi kita yang kita kenal adalah aliasnya. Aliasnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Sehingga nama asli pun jadi kabur, jadi tidak tampak, kalah dengan nama Abdul Muttalib. Wa yulaqabu Abdul Muttalib. Mungkin ada yang bertanya, kok kenapa Ustaz jadi Abdul Muttalib? Kan namanya Syaibah, kok bisa jadi Abdul Muttalib? Akan ada pembahasannya panjang tentang masalah ini. Tsumma ghalaba alaihi hadzal laqab hatta sara ismuhu. Kemudian antara Syaibah dan Abdul Muttalib, orang-orang lebih mengenal Abdul Muttalib daripada Syaibah. Hatta sara ismuhu, sehingga itulah nama yang melekat di hati manusia untuk seorang Syaibah. Untuk seorang Syaibah. Dan banyak juga para ulama seperti itu. Dia lebih mengenal sifatnya, lebih mengenal aliasnya daripada namanya sendiri. Siapa ulama yang seperti itu ya ikhwan, ada yang tahu? Atau para sahabat juga tidak masalah? Ayo para sahabat yang aliasnya lebih dikenal daripada nama aslinya. Abu Hurairah, Ustaz. Masya Allah. Abu Hurairah. Abu Hurairah. Siapa nama aslinya, Pak? Abdurrahman bin Sakhr. Masya Allah. Abdurrahman bin Sakhr. Ada yang jawab dari Imam Syafi'i. Siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Mumtaz. Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi. Baik. Imam Al-Bukhari. Nah, Imam Bukhari. Abu Bakar, bahkan sahabat kekasih Nabi Muhammad SAW pun, Abu Bakar As-Siddiq, lebih dikenal lakabnya daripada namanya. Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Wa huwa min al-asma'il masyhur fi Quraisy.
Fa inna abahu sammahu Syaibah wa huwa minal asma'il masyhura fi Quraisy. Padahal bapak Syaibah ini memberikan nama anaknya, memberikan nama untuk anaknya Syaibah. Siapa nama bapak Syaibah ya, kawan? Bapak Syaibah siapa? Bapaknya memberikan nama untuk anaknya ini adalah Syaibah. Bapaknya siapa? Masya Allah. Hashim. Hashim. Ahsantum ya, kawan. Hashim, seperti yang telah kita jelaskan kemarin, beliau pergi ke Madinah untuk urusan bisnis. Ketika lama dia tinggal di Madinah, dia pun mencari pasangan hidup di Madinah. Akhirnya menikahlah beliau dengan seorang di Madinah, Bani Najjar, kalau tidak salah di Bani Najjar. Dan lahirlah anak diberi nama oleh Hashim dengan nama Syaibah. Dan Syaibah ini bukan nama yang aneh. Wa huwa minal asma'il masyhura fi Quraisy. Syaibah ini termasuk nama yang disegani, yang terkenal, yang masyhur di kalangan orang-orang Quraisy. Yang masyhur di kalangan orang-orang Quraisy. Wa kana yudhkaru bihi fa yusamma li karamihi Syaibah al-Jud wa Syaibah al-Hamd. Nah. Dan sering orang-orang Quraisy menyebut, biasanya orang Syaibah itu orang-orang baik. Orang Quraisy umumnya orang-orang baik. Dan biasanya kalau ada nama Syaibah dan dia orang baik disebut Syaibah al-Jud. Syaibah yang dermawan. Syaibah al-Hamd. Syaibah yang terpuji. Syaibah al-Karam. Syaibah yang dermawan. Nah, jadi Syaibah ini bukan nama aneh, bukan nama yang asing, tapi Syaibah adalah nama yang terkenal, nama yang masyhur di kalangan orang-orang Quraisy. Banyak orang-orang Quraisy bernama Syaibah. Utbah, Syaibah, bahkan ada orang-orang Quraisy juga bernama Syaibah. Nah. Baik, kemudian kita kembali masukkan kenapa namanya berubah jadi Abdul Muttalib wa ghalaba alaihi ismu Abdul Muttalib. Akan tetapi nama yang lebih dikenal adalah nama Abdul Muttalib. Kenapa? Jadi li'annahu aqama ma'a ummihi fi kanafi akhwalihi fil Madinah. Ketika Syaibah lahir, dan kita jelaskan bahwasanya Hashim menikahi wanita Bani Najjar, maka dikaruniai anak bernama Syaibah. Kemudian Hashim pulang ke Mekah dan Syaibah ditinggalkan bersama ibunya di Madinah. Faqama ma'a ummihi fi kanafi akhwalihi fil Madinah. Maka Syaibah pun aqama ma'a ummihi, tinggal bersama ibunya fi kanafi akhwalihi, di lingkungan atau di asuhan paman-pamannya, akhwal paman-pamannya fil Madinah, di Madinah. Dan Madinah pada saat itu bukan nama Madinah namanya, tapi pada saat itu namanya Yathrib. Wa kanat tusamma Yathrib. Kenapa dinamai Madinah? Karena banyak orang-orang berbondong pindah ke Madinah. Ketika datang Rasulullah SAW, orang-orang berbondong pindah ke Madinah, pindah ke Yathrib, sehingga Yathrib, desa Yathrib atau kampung Yathrib berubah namanya menjadi Madinatul Rasul, kota Rasulullah SAW. Maka disebutlah Madinah, Madinatul Rasul, Madinatul Rasul, Masjidin Nabawi, Masjid Nabi, Madinatul Rasul, kota Rasul, seperti itu. Falamma tara'ra'a wa shabba 'an at-tawq kharaja ilaihi 'ammuh. Ketika dia telah mulai dewasa, telah mulai kuat, maka ammuhu, pamannya pun datang menjenguknya dan ingin menjemputnya. Kenapa datang menjenguknya dan menjemputnya? Di sini sepertinya ada kisah yang tersembunyi. Kok pamannya datang menjemputnya padahal bapaknya saja meninggalkannya gitu, membiarkannya di Madinah. Kok tiba-tiba bapaknya pamannya menjemputnya gitu. Kisah yang tersembunyi di sini adalah bahwasanya Hashim pada saat itu pemimpin Quraisy, adalah pimpinan Quraisy. Dan Hashim pada saat tersebut tugasnya
melayani orang-orang haji. Melayani orang-orang haji. Ada haji pada saat tersebut? Ada haji pada sebelum datang Nabi pun haji sudah ada. Dari zamannya Nabi Ibrahim. Nah, wafatlah Hashim. Ketika Hashim wafat, Hashim memiliki kerabat-kerabat atau saudara kandung. Siapa saudara kandung Hashim? Saudara kandung Hashim. Hashim itu berempat. Jadi siapa bapak Hashim? Hashim bapaknya Abdul Manaf. Hashim bapaknya Abdul Manaf. Nah, beliau memiliki 4 anak. Yang pertama namanya Hashim. Yang kedua namanya Abdul Syams. Yang ketiga namanya Al-Muttalib. Yang keempat namanya Naufal. Nah, ketika Hashim wafat, kepemimpinan Hashim mau direbut oleh pamannya Naufal. Nah, Abdul Muttalib tidak setuju seperti ini karena Hashim punya anak laki-laki yang kuat di Madinah. Maka Muttalib pun menjemput anak Hashim di Madinah yang bernama Syaibah. Maka datanglah Al-Muttalib ke Madinah. Liyaruddahu ila Quraisy, untuk mengembalikan Syaibah ini ke kampung Quraisy, ke lingkungan Quraisy. Karena memang Syaibah ini orang Quraisy, orang Arab, nasabnya dikembalikan ke bapaknya. Falamma aqbala bi alaihim wa kana. Nah, jadi kita paham kenapa nanti kalau ditanya ujian kenapa Syaibah dibalikkan ke Mekah, dibawa ke Mekah untuk mewarisi kepemimpinan bapaknya Hashim. Nah, dan kita tahu apa sih kerja Syaibah sebagai pemimpin? Kerjanya sangat mulia sekali, yaitu mencari yang kita kenal, mencari air Zam-Zam, mencari air Zam-Zam. Nah, falamma aqbala bihi alaihim, ketika Muttalib dan Syaibah ini sampai ke Mekah, dan kita tahu perjalanan antara Mekah dan Madinah itu sangat jauh. Kita pakai mobil aja bisa 5 jam. Yang pernah umroh kita pakai mobil bisa 5 jam atau berjam-jam lebih. Itu pakai mobil dan jalannya cepat, kosong, jalanan kosong, apalagi hanya pakai onta. Nah, itu bisa berminggu-minggu ya, kawan. Nah, karena perjalanan yang sulit itu, panas terik juga, akhirnya wajah Al-Muttalib, wajah Syaibah pun berubah. Yang wajahnya indah, bagus, berubah menghitam. Jadi hitam wajah Syaibah. Nah, ini yang kita pahami. Kalau orang sudah dalam perjalanan, itu wajah mereka pasti akan berubah. Bekas-bekas perjalanan akan berubah. Karena safar itu kata para ulama nisful azab, sebagai setengah dari azab. Makanya orang yang bersafar doanya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang bersafar doanya diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Waswadda badanuhu min kaddis safar wa ghurbatit tariq. Maka menghitamlah badannya karena sulitnya safar dan sulitnya perjalanan, panas terik juga. Maka kulit Syaibah berubah menjadi hitam. Nah, kalau sudah hitam kan biasanya kita tahu orang hitam berarti budak nih. Hitam diidentik dengan budak. Abdun Habasyi. Budak Habasyah. Makanya orang-orang Habasyah itu banyak jadi budak kalau di Mekah. Badannya hitam. Jadi sudah jadi identik. Hitam berarti dia budak.
Falamma ra'ahu an-nas ma'amil Muttalib dhannuhu mamlukan lah. Ketika orang melihat, wah ini Muttalib bawa anak kecil hitam. Berarti anak kecil ini budak yang sudah dibeli oleh Muttalib. Persangkaan mereka seperti itu. Fadhannu annahu mamlukan lahu. Maka mereka menyangka bahwasanya Syaibah ini budak dari Al-Muttalib. Fasaru yunadunahu ya Abdul Muttalib, ya Abdul Muttalib. Maka mereka pun mengambil, wahai Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, wahai budaknya Muttalib, wahai budaknya Muttalib. Tawahuman annahu mamlukun ishtarahu al-Muttalib. Mereka menyangka bahwasanya Syaibah ini adalah budak yang dibeli oleh Muttalib bin Qusay min al-Madinah. Yang dibeli oleh Muttalib dari Madinah. Masya Allah. Nah inilah kisah bagaimana kok bisa namanya jadi Abdul Muttalib. Kok bisa namanya jadi Abdul Muttalib, yaitu karena orang-orang menyangka bahwasanya Syaibah ini budaknya Al-Muttalib. Padahal Syaibah dipanggil ke Mekah untuk urusan yang agung, yaitu menjadi pemimpin mewarisi kepemimpinan bapaknya, yaitu Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay ibn Kilab. Thumma ghalaba alaihi hadzal laqab fasaru masyhuran fi Quraisy. Kemudian orang-orang karena sudah terlanjur, dia manggil aja wahai Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, maka familiarlah namanya Abdul Muttalib di kalangan orang-orang Quraisy. Wa khafiya ismu alladhi summiya bihi wa huwa Syaibah, dan reduplah nama pertamanya yang diberikan oleh bapaknya Hashim. Redup namanya Syaibah, tapi lebih dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Fasal masyhur bainan nas wa laqabuna, yang terkenal adalah laqabnya yaitu Abdul Muttalib. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut kakeknya dengan nama Abdul Muttalib. Di dalam Sahih Bukhari, kitab Sahih, di dalam kisah perang Hunain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada musuhnya yang memeranginya, yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi, dia katakan, "Ana an-nabiyyu la kadzib. Ana an-nabiyyu la kadzib." Saya adalah seorang nabi, tidak ada kedustaan padanya. Tidak ada kedustaan di dalamnya. Ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah anak dari cucu dari Abdul Muttalib. Jadi maksudnya apa? Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi, dan di bait yang kedua Nabi Muhammad menunjukkan bahwasanya dia adalah dari silsilah yang terhormat, yaitu cucunya Abdul Muttalib. Karena semua orang tahu siapa itu Abdul Muttalib. Seluruh orang Mekah segan dengan Abdul Muttalib, karena Abdul Muttalib pemimpin yang paling tertinggi di Mekah. Dan orang kenal namanya Abdul Muttalib. Maka dikatakan, aku adalah cucu Abdul Muttalib, agar orang tahu bahwa Nabi Muhammad itu memiliki nasab yang tinggi. Kalau orang sudah punya nasab tinggi, mustahil atau sangat sulit sekali orang tersebut untuk berbohong atau untuk melakukan amalan-amalan yang hina. Karena dia nasabnya sudah tinggi. Harus dijaga nasab tersebut. Harus dijaga nama baik tersebut. Nah ini disebutkan, aku adalah seorang nabi, tidak ada kedustaan di dalamnya. Aku adalah cucu dari Muttalib. Nggak mungkin aku melakukan kedustaan yang hina. Aku adalah cucu Abdul Muttalib. Paham tuh ya ikhwan? Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Kita habiskan lembaran ini. Tsumma dzakara mas'alatan ukhra, tafadhal. Tafadhal kepada Dahlon bin Tangerang. Ustaz, nah, bismillah. Tsumma dzakara mas'alatan ukhran. Faqala min nasli Adnan
أي يرجع هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أدنان وهو جد بعيد له ولم يختلف أهل العلم في نسبتها إليه واتفقوا أيضا على مسرد أجداده إلى أدنان فنقلت سيرتي والأخبار مجمعون على صحة نسب النبي صلى الله عليه وسلم في سرد آبائه إلى أدنان ذكره إجماعا أبو فداء ابن كثير وأبو فضل بن حجر وجماعة أحسنت. Badul, Ustaz. بارك الله. يكفي. جزاك الله خيرا. طيب أحسنت. ثم ذكر مسألة أخرى. Kemudian setelah kita bahas Syaibah, kita akan bahas silsilah Nabi sampai Adnan. Faqal min nasli Adnan. Min nasli Adnan. Dari keturunan Adnan. Dari keturunan Adnan. Artinya apa? Ay yarji'u hadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila Adnan wa huwa jaddun ba'idun lahu. Jadi karena kecintaan para ulama, karena kecintaan para ahli sejarah juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka teliti nasab Nabi Muhammad SAW, diteliti sampai sejauh apa diteliti, sampai bahkan sampai Nabi Adam mereka teliti sejauh mungkin. Ahli sejarah itu menteliti. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, kemudian bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ail bin Khuzaimah bin Mudrika bin sampai bin Adnan. Kenapa? Karena kecintaan mereka, karena mulianya nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wulidtu min nikah, walam ulad min sifah." Wulidtu min nikah, walam ulad min sifah. Sesungguhnya aku dari zaman Nabi Adam sampai dilahirkannya aku itu semuanya lahir dengan keadaan suci. Maksud suci apa? Lahir dalam keadaan nikah. Tidak pernah ada silsilahku, nasabku itu lahir dengan perzinahan, tidak ada. Kalau perzinahan kan hina. Tapi Nabi Muhammad SAW dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semuanya jalurnya lahir dari nikah yang sahih, nikah yang sah. Nah makanya itu diteliti sekali. Nah ternyata sejauh para ulama atau para ahli sejarah sepakat bahwasanya perkataan mereka mereka tidak berselisih paham sampai Adnan. Dari Nabi Muhammad sampai Adnan. Itu yang paling jauh. Setelah Adnan sampai Ismail dan sampai Ibrahim banyak perselisihan di sana. Ini berkata fulan, ini berkata Alan, berbeda-beda. Tapi kalau sampai Adnan mereka semua sepakat. Walam yakhtalif ahlul ilmi fi nisbati ilai. Tidak ada perselisihan para ahli ilmu nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Adnan, semuanya sepakat. Wattafaqu aidan ala masrad ajdadihi ila Adnan. Dan mereka sepakat membawakan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah sampai Adnan. Fanaqlatus sirati wal akhbari mujmi'un ala sihhati nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sardi abwa'ilan. Ahli sejarah semua sepakat. Ahli sejarah semua sepakat nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Adnan. Nah, termasuk yang sepakat adalah dzakarahu ijma'an Abul Fida Ibnu Katsir. Abul Fida Ibnu Katsir. Ulama yang mengatakan bahwasanya ini ijma' salah satunya adalah Abul Fida Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ahli tafsir, ahli sejarah juga. Kitab tafsirnya bernama apa ya, ikhwan? Tafsir Al-Qur'anil Azim. Ibnu Katsir termasuk
termasuk tafsir yang paling terjaga kesahihannya sekarang ini. Kenapa terjaga? Karena Abul Fida sendiri mengatakan, saya menulis di sini yang sahih-sahih saja, kata Abul Fida Ibnu Katsir. Nah, kitab sejarahnya apa? Kitab sejarahnya Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Hidup di abad keberapa Ibnu Katsir? Hidup di abad ke-7. Bersama siapa? Ulama-ulama abad ke-7 siapa? Ulama-ulama pada abad ke-7 siapa? Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, An-Nawawi, Al-Zahabi, Imam An-Nawawi, banyak sekali ulama-ulama di abad ke-7. Ibnu Muflih juga, Al-Izz bin Abdus Salam juga, Ibnu Daqiq Al-Aid juga, itu semuanya ulama-ulama pada abad ke-7. Baik. Kemudian setelahnya muncul Abul Fadl Ibnu Hajar. Abul Fadl Ibnu Hajar. Abul Fadl Ibnu Hajar. Abad keberapa Ibnu Hajar? Ibnu Hajar hidup abad ke-8. Setelah Ibnu Katsir datang Ibnu Hajar. Ibnu Hajar yang julukannya sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Pemimpinnya orang-orang mukmin dalam ilmu hadis, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kitabnya yang masyhur yaitu Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan kitabnya juga yang masyhur adalah Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Baik, kita lanjutkan. Tafadhal yaqra ahad. Naam, yaqra ahad. Tafadhal Ahtadi Aulia. Semaqala asluhul Arab, ay aslu hadan nabi annahu min jinsil Arabi. Summa dzakara mas'alatan ukhra faqala wa ummuhu ay ummu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bintu Wahbin Aminah fayya Aminatu bintu Wahbin. Summa qala ajdaduhu baina Quraisyin kainah ay silsilatu nasabihi ilal jihatain aban wa umman hiya min Quraisyin. Pamaraddu akhwalihi wa a'mamihi ila qabilatin wahidatin hiya afdalu qubail al-arab wa hiya qabilatin Quraisyin. Baik, خلاص ya ikhwan. Jazakallahu khairan. Thumma qal, kemudian dibawakan lagi syairnya, nazamnya, wa asluhul Arab. Dan Nabi Muhammad SAW berasal dari Arab. Ay aslu hadzal nabiyyi annahu min jinsil Arab. Artinya bahwasanya Nabi ini, Nabi Muhammad SAW keluar dari kabilah Arab, dari bangsa Arab. Dari bangsa Arab. Seperti yang kita ketahui, ketika Nabi ini diutus, semua dunia menunggu, dan salah satu yang menunggu adalah Hercules atau Hirqal, rajanya Romawi. Jadi Romawi tahu salah satu tanda-tanda kenabian adalah dia diutus dari bangsa yang sunat. Nah, yang dia tahu bangsa sunatnya orang Yahudi sunat. Nah, ketika datang orang Arab, dia mengatakan, dari kami ada orang yang mengaku Nabi. Kaget dia. Dari kalian ada Nabi diutus. Coba lihat kaumnya. Kaum mereka sunat atau tidak? Ternyata bangsa Arab termasuk bangsa yang sunat. Mengikuti kakek mereka, Nabi Ibrahim. Nah, dari situ Romawi tahu, Hercules tahu bahwasanya Nabi ini benar-benar Nabi. Dan dia bangsa Arab. Dan bangsa Arab adalah bangsa yang sunat. Selesai kita bahas nasab Nabi Muhammad SAW dari pihak bapak, kita beralih ke
nasab Rasulullah dari pihak ibunya. Thumma dzakara mas'alatan ukhra faqal ummuhu ay ummu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bintun li Wahb bin Aminah. Nah, ibunya bintun li Wahb bin Aminah. Ay ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita yang sangat beruntung mendapatkan anak seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Siapa wanita beruntung tersebut? Bintun li Wahb bin Aminah. Anak bintun li Wahb, anak si Wahab. Anak wanita anak perempuan si Wahab. Jadi kakek Nabi dari ibu bernama Wahab. Kakek Nabi dari bapak bernama Abdul Muttalib atau Syaibah. Kakek Nabi dari ibu bernama Wahab. Aminah binti Wahab. Ibunya bernama Aminah. Fahiya Aminatu bintu Wahab. Aminah binti Wahab. Dan kisah Aminah ini banyak sekali dikisahkan di buku-buku sejarah. Ketika Nabi Muhammad akan lahir, Aminah melihat kota Syam atau kota Arab itu keluar darinya cahaya yang menerangi kota Arab. Yaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala ajdaduhu baina Quraisyin kainah. Seperti kita telah bahas juga, Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nah, bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara bapak dan ibunya di kakek mereka yang bernama Kilab. Ajdaduhu baina Quraisyin kainah. Kakek-kakeknya itu berasal dari Quraisy. Ay silsilatu nasabihi ilal jihatain aban wa umman hiya min Quraisy. Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur bapak, dari jalur ibu, keduanya adalah orang-orang Quraisy. Famaraddu akhwalihi wa a'mamihi ila qabilatin wahidatin hiya afdalu qabailil Arab. Pamannya, ibunya, kakek-kakeknya dari jalur bapak, dan kakeknya dari jalur ibu, keduanya memiliki nasab yang mulia. Mulia gimana? Maksudnya keduanya dari kalangan Quraisy. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar hasil dari perkawinan antara laki-laki yang mulia, kemudian wanita yang mulia, maka lahirlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tasalsulu nasabihi wifqa dzalik huwa istifa'un min Allah subhanahu. Dan jalur nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia tersebut adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Khiyarun min khiyar. Yang mulia dari yang mulia. Istafahu Allah azza wa jal min jarathimil khalqi ay min jazuril khalqi wa usuliha hatta intaha istafa'u ila Bani Hashim. Fakana sallallahu alaihi wasallam safwatu Bani Hashim. Jadi itu nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pilihan Allah Subhanahu wa taala dari yang mulia sampai yang mulia, dari termulia sampai yang termulia. Dipilih dari Adnan ke Quraisy, di Quraisy dari Bani Hashim, Bani Hashim Abdul Muttalib, dari Abdul Muttalib keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu sudah inti sekali, sudah yang paling mulia sekali.
Baik. Itulah nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari jalur bapak Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, ibunya Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Baik, ikhwan, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Jika ada yang bertanya, yang belum paham, silakan bertanya. Tafadhal. Tafadhal, ini mic-nya anak buka. Bagi yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Ustaz mana ya? Pak Muji, Ustaznya masih ada sebenarnya. Tafadhal ya, tafadhal. Ustaz, ini kan tadi kayak Syaibah Ustaz. Beliau Hashim ini kan menikah di Madinah Ustaz, sama wanita di Madinah. Setelah itu Hashim dia meninggalkan istrinya di Madinah dengan dan anaknya itu Syaibah. Apakah di masa zaman mereka itu Ustaz? Mereka berlaku ta'addud Ustaz gitu maksudnya. Maksudnya kok dia meninggalkan anaknya gitu sama istrinya di sana gitu. Apakah dia masih status istrinya atau gimana Ustaz? Apa di sana memang masih udah berlaku ta'addud Ustaz? Hasan. Yang ana baca dari kitab sirah, memang Hashim itu melakukan ta'addud. Jadi dia punya keluarga di Mekah, kemudian karena dia berjalan dari kota ke kota lainnya, kemudian dia berjalan ke Madinah, lama tinggal di Madinah, menetap di Madinah, dan dia pun menikahi orang Madinah. Menikahi orang Madinah, punya anak, kemudian beliau kembali ke kampungnya, kembali kepada keluarganya yang ada di Makkah. Dan itu kebiasaan orang Arab juga seperti itu. Utsman bin Affan juga seperti itu. Beliau tinggal di Madinah, punya keluarga di Madinah, kemudian ketika beliau haji ke Mekah, melakukan haji, menikah dengan orang Mekah. Dan tinggal beberapa hari di Mekah bersama istrinya, kemudian kembali ke Madinah. Itu biasa. Apalagi orang-orang mulia, orang raja atau orang mulia, pemimpin biasanya memang biasa melakukan seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, satu lagi Ustaz, kondisi itu si Hashim dia ini masih memeluk agama apa saat itu Ustaz? Betul, Hasan. Hashim pada saat tersebut memeluk agama nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim. Bangsa Arab pada saat tersebut mereka semua agama mereka adalah agama Nabi Ibrahim. Tapi bukan agama Nabi Ibrahim yang murni, agama Nabi Ibrahim yang sudah ternodai, teracak-acak. Ya, dulu agamanya agama masih murni, tapi sudah ternodai dan diacak-acak oleh bangsa Quraisy, namanya lupa saya. Siapa yang ingat namanya, ikhwan? Baik. Lupa sana namanya, tapi dari bangsa Arab sendiri, dari orang Mekah sendiri, dia itu pergi ke Syam, melihat patung dan dibawanya patung tersebut ke sana. Wallahu a'lam. Jadi agama bangsa Arab itu agama Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam. Naam. Nah, Ustaz. Luhai. Iya, Luhai. Ada yang mengatakan Luhai, sahih. Abdullah bin Luhai. Nah.
Ana Ustaz bertanya, lanjutkan. Fadhal. Bismillah, terkait julukan dari Syaibah Abdul Muthalib. Dulu kecil kan beliau dipanggil Syaibah Tetapan sama keluarganya di Madinah. Apakah ketika julukan itu masyhur di antara orang-orang Mekah, sebutannya panggilannya di Madinah juga berubah sama keluarganya? Dan Muthalib juga memanggil dia Abdul. Syukran. Ahsan, pertanyaan yang bagus. Jadi ketika Syaibah datang kepada Abdul Muthalib, orang-orang yang Abdul Muthalib, tapi Syaibah Muthalib sudah menepis. Ini bukan hamba saya, ini adalah anak saudara saya, ini adalah Syaibah, anak saudara. Sudah dikatakan oleh Abdul Muthalib, sudah dikatakan oleh Al-Muthalib, sudah ditepis. Akan tetapi memang nama juga manusia sampai sekarang aja, walaupun sudah ada kabar benar, hoax itu tetap jalan gitu. Apalagi orang zaman tersebut lebih suka memanggilnya Abdul Muthalib daripada Syaibah. Akhirnya terkenalah namanya Abdul Muthalib bukan Syaibah. Wallahu a'lam. Naam. Nah, Ustaz. Keras ikhwan. Naam, ada yang lagi? Ana nanya Ustaz. Fadhal. Pas di kalimat tawahhuma annahu mamlukun istarahu Mutallibi ibnu Qusain min Madinah. Itu maknanya apa? Lupa tadi. Baik, tawahuman artinya menyangka annahu bahwasanya dia mamlukun budak ishtarahu dibeli oleh Al-Muttalib. Ishtarahu Al-Muttalib, dibeli oleh Muttalib dari Madinah. Muttalib ibnu Qusay itu yang Abdul Muttalib itu Ustaz ya? Muttalib bin Qusay itu Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Muttalib bin Qusay. Nah, Ustaz. Nah, syukur Ustaz. Afwan. Ustaz. Nah, Nakhtatim Ustaz. Nakhtatim. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik Pak Pamuji. Jazakumullah khairan ya ikhwan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini dimasukkan ke dalam timbangan amal soleh kita. Amin. Nah, saya berikan kepada Pak Pamuji. Tafadhal Pak Pamuji. Tafadhal Ustaz, antum aja Ustaz. Nah, kita akhir pertemuan kita ya ikhwan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Ustaz. Khairan Ustaz. Jazakumullah.